Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman mahasiswa. Saya Elvis Mayati dengan NIM 8781811493 dari Prodi PG PAUD akan presentasi membawakan dengan judul Sejarah Perjalanan Pancasila. Pada masa revolusi fisik sekitar tahun 1945 sampai 1950, pada masa ini merupakan masa sulit bagi pemerintah untuk menegakkan Pancasila sebagai dasar negara karena ruang bernegaranya selalu diganggu oleh Belanda. Indonesia belum bisa menjadi negara yang berdaulat dan merdeka sepenuhnya. Masa RIS tahun 1949 sampai 1950. Pada periode ini, negara Indonesia berubah bentuk dan sistem pemerintahan menjadi negara bagian. Situasi dan kondisi politik pada saat ini tidak kondusif karena ada perubahan dalam pemerintahan. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum Pancasila di dalamnya. Pada akhirnya, rakyat dan para pendiri negara menyadari bahwa RIS tidak sesuai dengan keinginan, maka menyatakan kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Parlementer berlangsung sekitar tahun 1950 sampai tahun 1965. Pasca Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara dengan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Situasi sosial, ekonomi, dan politik semakin tidak menentu. Akhirnya muncul gerakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan sebagai dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia. Masa Orde Baru berlangsung sekitar tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Pancasila dimodifikasi dan dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik maupun organisasi massa. Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moralitas individu. Hal ini menjadikan Pancasila tidak berfungsi sebagaimana mulanya yang menyatukan semua kehidupan bernegara, tetapi juga mengatur semua urusan privat warga negara. Pasca reformasi tahun 1998 hingga masa sekarang, pada awal reformasi terjadi gejolak sosial dan politik yang terus-menerus. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila terabaikan dan terjadi perbedaan penafsiran serta pemaknaan mengenai Pancasila. Dalam dunia pendidikan terjadi bongkar pasang kurikulum untuk menghilangkan Pancasila. Tahun 2017, pemerintah membentuk unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berupaya untuk melakukan pemantapan dan pembelajaran Pancasila kembali di masyarakat dan pemerintah. Dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila dan mengembalikan pengertian Pancasila pada semangat aslinya, semangat Pancasila 1 Juni 1945. Dari peristiwa perjalanan negara Indonesia, Pancasila telah melalui berbagai ujian. Pada akhirnya, negara Indonesia selalu menginginkan kembali kepada Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai yang telah mengalir dan dimiliki oleh bangsa. Menurut saya, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda, menjadi ukuran, menjadi standar, dan penyaring terhadap kehidupan dalam efek global yang semakin deras. Pahami, maknai dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, supaya bisa dijadikan taman yang kuat dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.